Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nabila Zufara Ifati, nomor NIM 202115246. Hari ini saya akan menyampaikan PowerPoint yang membahas tentang pengertian dan sejarah software. Pengertian software. Software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Software menurut para ahli. Pertama, Wiwit Siswautomo. Menurut Wiwit Siswautomo, dia menjelaskan bahwa software atau perangkat lunak adalah nyawa dari sebuah hardware komputer. Karena tanpa adanya ini, maka komputer pun hanya sebuah perangkat atau hardware yang mati serta tidak bisa dipakai atau digunakan. Yang kedua, menurut Willman dan Ryan. Menurut Willman dan Ryan, software adalah sebuah perangkat operasi kerja yang digunakan untuk menjalankan berbagai komponen yang terdapat pada hardware, di mana mereka mempunyai sifat maya atau tidak terlihat, tetapi bermanfaat bagi user maupun penggunanya. Yang ketiga, menurut Melvin Shafrizal Daulay. Menurut Melvin Shafrizal Daulay 2007, software adalah suatu perangkat yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas dari kerja komputer serta semua instruksi yang mengarah pada sistem komputer, di mana mereka menjembatani hubungan antar user atau pengguna dengan komputer. Software menurut para ahli yang keempat adalah Roger S. Pressman. Menurut Roger S. Pressman 2002, software merupakan suatu perintah program dalam sebuah komputer yang apabila diperintahkan untuk dijalankan oleh user atau pengguna, mereka akan memberikan fungsi dan bekerja seperti apa yang kita minta. Dengan istilah lain, aplikasi berfungsi untuk memberi perintah pada perangkat komputer sehingga dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan perintah pengguna ataupun user. Yang kelima, Imam Prayogo Pujiono. Menurut Imam Prayogo Pujiono, software adalah suatu program yang terdapat pada perangkat komputer yang dibuat dengan sedemikian rupa. Apabila itu dijalankan, mereka akan memberikan perintah pada perangkat komputer, hardware dan software yang lain dalam rangka menyelesaikan sebuah tugas, pekerjaan, serta permintaan langsung seperti yang diminta oleh user maupun pengguna. Sejarah perkembangan software. Software komputer ini berangsur-angsur mengalami perkembangannya. Berdasarkan perkembangannya, sejarah perkembangan software komputer dibagi dalam beberapa era, yaitu era pioner, era stabil, era mikro, dan era modern. Sejarah perkembangan software yang pertama yaitu era stabil. Pada era ini, software komputer yang dijalankan bukan satu-satu, tapi sudah banyak proses yang dilakukan secara bersamaan atau multitasking. Software komputer pada era stabil ini juga mampu menyelesaikan banyak pengguna atau multi-user dan secara cepat atau langsung atau real-time. Di era ini juga mulai dikenal sistem basis data yang memisahkan antara program dan data. Yang kedua, era pioner. Pada era pioner ini, bentuk software komputer awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara dalam mengakses komputer adalah menggunakan punch card, yaitu kartu yang dilubangi, penggunaan komputer dengan sebuah program yang digunakan untuk sebuah mesin tertentu dan untuk tujuan tertentu. Di era ini, software komputer merupakan satu kesatuan dengan sebuah hardware komputer. Sejarah perkembangan software yang keempat adalah era mikro. Era mikro sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer di era ini, perangkat lunak atau software berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Perangkat lunak atau software komputer dapat dibedakan menjadi perangkat lunak software, sistem seperti Windows, Linux, Macintosh, dan lain-lain, yang bertugas untuk menangani internal dan perangkat lunak atau software, aplikasi seperti Microsoft Office, OpenOffice, dan lain-lain, yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu, dan language software atau bahasa pemrograman seperti Assembler, Visual Basic, Delphi, dan lain-lain. Yang keempat, era modern.
Pada era modern ini, software komputer tidak hanya untuk sebuah komputer, tetapi juga pada sebuah handphone pun telah dilengkapi dengan sebuah software system seperti Android, Symbian, dan lain-lain. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh software komputer pun semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, software komputer sekarang juga mulai bisa mengenal suara dan gambar. Demikian akhir presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.